Bab 1291. Itu akan bekerja. Suanyuan Rou tersenyum sedikit. Pada saat ini, Tan Yun mengeluarkan 8 kuil abadi ruang waktu berkualitas tinggi lainnya, dan memberikannya kepada Suanyuan Haokong untuk mendistribusikannya kepada para jenderal di bawah. Suanyuan Haokong penuh kegembiraan, memandang Suanyuan Rou, dan bertanya, "Rower, waktu untuk buku tantangan yang diberikan kepadamu oleh penguasa kota-kota terbengkalai lebih dari 5 tahun lagi. Saat itu, maukah kamu bertarung?" Suanyuan Rou menggelengkan kepalanya, "Aku akan bertarung dengan Long Xiaolin cepat atau lambat, tetapi waktunya tidak ditentukan olehnya. Aku tidak menerima pertempuran ini." "Ya," Suanyuan Haokong mengangguk, "setuju, seharusnya begitu." Dalam setengah bulan berikutnya, Tan Yun menjelaskan kepada Suanyuan Rou secara rinci 32 bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kuil abadi, serta tata letak susunan 10.000 naga penjaga, dan pola skala naga di setiap pangkalan, cara mengukir. Suanyuan Rou mendengarkan dengan penuh semangat, dan setelah dia memahaminya, dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang teknik formasi dan teknik senjata. Yang mengejutkan dan mengaguminya adalah bahwa Tan Yun selalu mampu memecahkan keraguannya sendiri. Tampaknya Tan Yun tidak tahu apa-apa. Setelah setengah bulan bergaul, kasih sayang Suanyuan Rou untuk Tan Yun berlipat ganda. City Lord's Mansion, taman belakang yang dipenuhi dengan keabadian. Suanyuan Rou tersenyum manis pada Tan Yun, "Ketika tidak ada seorang pun di masa depan, kamu tidak perlu memanggilku Tuan Kota, panggil saja aku Rower." "Oke," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Rower, aku harap kita akan selalu berteman dalam hidup ini." "Ya," Suanyuan Rou mengangguk, seolah dia ragu untuk berbicara. "Apa masalahnya?" tanya Tan Yun. Suanyuan Rou berkata, "Saya sangat ingin tahu, bagaimana Anda menikahi 7 istri yang begitu cantik. Jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda memberi tahu saya?" Mendengar ini, Tan Yun menunjukkan kebahagiaan di matanya, dan dia memberi tahu Suanyuan Rou tentang kenalan, dan cintanya dengan 7 istrinya. Tentu saja, Tan Yun secara alami tidak mengatakan apa-apa tentang identitas masa lalu Sen Subing. Setelah Tan Yun dan Suanyuan Rou berbicara dengan bebas, Suanyuan Sof dan Tan Yun pergi untuk mundur. Tan Yun melihat sosok Suanyuan Rou yang pergi, dan dia menghela nafas dalam hatinya, "Di masa lalu, dalam pertempuran antara kamu dan aku, kami berdiri di posisi kami sendiri, dan tidak ada yang benar atau salah. Suanyuan Rou, meskipun aku membunuhmu di awal, kamu adalah lawan yang terhormat di hatiku. Saya sangat berharap bahwa kita tidak lagi musuh di dunia ini." Suanyuan Rou kembali ke puncak Gunung Suci Suanyuan, dan kemudian dia mengorbankan kuil abadi duniawi tertinggi dan memasuki latihan kultivasi. Pada awal latihan, pikirannya dipenuhi dengan sosok Tan Yun. Tidak lama kemudian dia memasuki keadaan tanpa pamrih dan mulai berlatih retret. Saat berada di retret Suanyuan Rou, Tan Yun juga berpacu dengan waktu di pagoda abadi terbaik. Karena dia tahu bahwa akan ada pertempuran besar segera. Dia ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, memusnahkan musuh di tanah yang ditinggalkan, dan kemudian menemukan cara untuk meninggalkan tanah yang ditinggalkan. Pada saat yang sama, di timur jauh, sebuah kota besar 3 kali ukuran kota abadi Suanyuan, Hongjian Landet, kota terbengkalai. Kota terbengkalai, mansion Tuan Kota. Lusinan orang tua duduk di aula yang megah. Di kursi di aula utama, seorang penatua berusia 90 tahun dengan tulang dan angin peri adalah penguasa kota yang ditinggalkan, Long Xiaolin, yang merupakan kekuatan dari kerajaan Kaisar ke-10. Seorang lelaki tua yang duduk di sampingnya, bernama Ling Hu Yunfei. Itu adalah wakil penguasa kota, basis kultivasi tingkat ke-10 dari alam suci Kaisar. Di sisi kiri aula utama, duduk para jenderal dari 20 kaisar di kota terbengkalai. 11 orang duduk di sisi kanan aula. Jika Tan Yun dan Suanyuan Rou ada di sini, 11 orang ini pasti akan mengenali mereka. Karena mereka semua adalah Jenderal Suanyuan Xiancheng. Ketika 9 Jenderal Suanyuan Xiancheng mengetahui bahwa Sima Yongzheng dan Zhuge Xiong telah berlindung di kota yang ditinggalkan, mereka juga datang untuk berlindung bersama. Long Xiaolin mengangkat gelasnya dan perlahan bangkit dari kursi, memandang 11 Sima Yongzheng di bawah, dan berkata dengan keras, "Segelas anggur pertama ini, Tuan menyambut Anda untuk bergabung dengan kota saya yang ditinggalkan, lakukanlah." Long Xiaolin berbicara dan meminum semuanya. "Oke, lakukan." Sima Yongzheng 11 orang mengangkat gelas mereka dan bangkit dan menuangkan arwah ke dalam perut mereka.
Long Xiaolin menuangkan segelas anggur lagi dan berkata, gelas anggur kedua ini, setelah semua orang di ruangan meminumnya, itu adalah keluarga. Kami bekerja sama untuk berbagi kekhawatiran dan masalah untuk keabadian terbaik, katamu, oke. Mendengar itu, 31 jenderal mengangkat kacamata mereka dan berkata dengan keras, oke. Maka lakukanlah. Long Xiaolin sekali lagi minum dengan para jenderal, memandang Sima Yongzheng, mengerutkan kening dan berkata, ada kehidupan di dalamnya, kita harus meratakan Suanyuan Xiancheng dalam waktu 30 tahun. Sekretaris akan segera mengetahui situasi di Suanyuan Xiancheng dengan baik. Ceritakan tentang sudut pandang pertempuran Anda. Setelah mendengar ini, Sima Yongzheng berkata, kota abadi Suanyuan sekarang mengalami penurunan kekuatan yang drastis, tetapi penguasa kota Suanyuan Rou sudah menjadi kekuatan Kaisar Realem tingkat ketiga lebih dari 10 tahun yang lalu. Tuan kota, Anda seharusnya mendengar bahwa Suanyuan Rou mengalahkan seorang marsal tingkat tinggi dari ranah kekaisaran tingkat ketujuh dengan kekuatan dari ranah kaisar tingkat ketiga. Sekarang saya tidak tahu apakah ranah Suanyuan Rou telah membaik. Faktanya, selama Suanyuan Xiancheng diserang, selama seseorang memegang Suanyuan Rou, Suanyuan Xiancheng akan berantakan. Mendengar ini, mata berlumpur Long Xiaolin penuh dengan kedinginan, tidak apa-apa, putraku akan meninggalkan bea cukai dalam 20 tahun. Ketika putraku meninggalkan bea cukai, kami akan segera menyerang Suanyuan Xiancheng. Sima Yongzheng buru-buru tersanjung dan berkata, tidak ada masalah dalam menghancurkan Suanyuan Xiancheng jika kamu dan tuan kota muda sendirian. Hahaha, itu wajar. Setelah Long Xiaolin berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi menyipitkan mata, Simao, penguasa kota siap untuk mengambil selir lain, apakah Anda memiliki kandidat yang cocok? Setelah mendengar ini, Sima Yong meminta maaf di depannya, Tuan kota, tidak ada bawahan di sini untuk saat ini, tetapi Anda dapat yakin bahwa jika Anda menemukan sesuatu yang cocok di masa depan, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Tidak, tidak perlu untuk masa depan. Long Xiaolin berkata sambil tersenyum, si segera, bukankah kamu punya anak perempuan? Putrimu, Sima Feier, penguasa kota mendengar bahwa Bing Sui pintar dan seindah bunga teratai. Saya pikir itu saja, putri Anda akan menjadi selir ke-36 dari penguasa kota ini. Mendengar itu, Sima Yong masih tersenyum dari depan, tetapi dia mengutuk dalam hatinya, sialan, kamu tidak ingin merusak putriku. Tiba-tiba, Sima Yongzheng sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan tulus, merupakan suatu kehormatan bagi gadis kecil itu untuk membuat. Penguasa kota terlihat di depan mata. Hanya saja gadis kecil itu tidak cocok untuk dinikahi. Anda tidak tahu pemilik kota. Gadis kecil itu pernah menikah dengan 4 pria, tetapi keempat suaminya meninggal dengan kejam. Gadis kecil kefu. Sebenarnya ini kentut, ini hanya buatan Sima Yongzheng. Sekretaris Jenderal, Tuan kota ini terus terang, jika Anda tidak setuju, katakan saja, jangan katakan hal-hal ini untuk membodohi Tuan kota. Long Xiaolin tersenyum dan tidak tersenyum, jelas marah. Tuan kota menenangkan amarahnya, kata-kata dan kalimat bawahannya benar. Sima Yongzheng berkata dengan tulus, selain itu, bawahan tiba-tiba berpikir bahwa ada kandidat yang lebih cocok. Wanita ini 3 poin lebih cantik dari gadis kecil itu. Mendengar ini, roh Long Xiaolin segera datang. Oh, datang dan dengarkan. Sima Yongzheng berkata, wanita ini bukan orang lain, dia adalah Suanyuan Rou, penguasa kota abadi Suanyuan. Itu terlihat sangat bagus. Pria manapun akan tersentuh ketika dia melihatnya. Yang lebih terpuji adalah Suanyuan Rou tidak pernah memiliki masalah kulit dengan seorang pria. Sayang, itu masih hehehe. Tahukah kamu, Tuan? Setelah mendengar ini, Long Xiaolin menelan ludahnya dengan ganas, dan tidak sabar untuk mengatakan, si segera, biarkan aku menyingkat gambar memori Suanyuan Rou. Aku ingin melihat apakah dia secantik yang kamu katakan. Sejak saat itu, Sima Yongzheng melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan surgawi mengembun menjadi penampilan Suanyuan Rou dari aula. Indah. Hahaha, cantik sekali. Mata Long Xiaolin bersinar, dengan cahaya hijau samar seperti serigala lapar, dan dia memuji. Sosok ramping, kulit balap salju, tangan indah, dan pinggang kecil itu, akankah patah saat angin bertiup? Apalagi matanya seperti safir, cantik sekali, dia cantik di dunia. Kecantikan kecil seperti itu pasti milik pemilik kota. Setelah itu,
Long Xiaolin menjilat air liur di mulutnya, memandang Sima Yongzheng, dan berkata, "Ya, tidak buruk, setelah Tuan Kota mendapatkan Suanyuan Rou ke tangannya, aku akan memberimu pujian besar." Mendengar ini, Sima Yongzheng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan cemas, "Tuan Kota, Anda juga tahu bahwa Suanyuan Rou tidak sabar untuk membunuh bawahannya dan jenderal lain yang meninggalkan kota Suanyuan. Jika Anda menikahinya, bawahan Anda khawatir dia akan melakukannya, memprovokasi dia." Cerai. Suge Xiong bergema, "Ya, Tuan Kota." Para jenderal lain yang mengkhianati Suanyuan Xiancheng juga mengangguk setuju. Long Xiaolin melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, Suanyuan Rou hanyalah mainan di mata penguasa kota, dan penguasa kota tidak akan melakukan apapun untuk mendinginkan hatimu untuknya." Kesebelas orang Sima Yongzheng merasa lega setelah mendengar ini. Long Xiaolin membalik tangan kanannya, dan slip giok kosong muncul di tangannya, dan Xian Ziqin segera memasukinya dan menulis garis tulisan tangan di slip giok. Kemudian, Long Xiaolin menyerahkan slip giok ke Ling Hu Yunfei dan berkata, "Wakil Tuan Kota, Anda pergi dan mengirimkan slip giok ke Suanyuan Xiancheng, dan segera pergi setelah mengirimnya." Idenya aman sepanjang jalan. Kemudian, Ling Hu Yunfei menerima pesanan dan pergi. Waktu berlalu, 1 tahun 7 bulan kemudian. Tan Yun di lantai 66 Menara Suci Abadi-Abadi tertinggi kini telah memasuki tingkat ke-12 negeri ajaib pemurnian. Selain itu, dia telah menyelesaikan kultivasi puncak tingkat ke-12 dari tubuh hegemonik 5 elemen. Selama dia mencapai tahap pertama dari ranah kaisar, dia dapat mengolah hegemoni angin tingkat ke-13 yang lebih kuat. Dalam tubuh hegemoni angin, 5 elemen tubuh hegemoni terkandung, tetapi atribut angin sangat menonjol. Tan Yun seperti patung. Batu tak bergerak, duduk bersila dan terus berlatih. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci Suanyuan, di lantai 9 kuil abadi waktu dan ruang tertinggi, Suanyuan Rou, yang sedang mundur, mendengar suara Zhang Yizong di luar aula, "Tuan, wakil tuan dari kota terbengkalai, mengirim slip batu giok." Om. Ketika kekosongan itu sedikit bergetar, Suanyuan Rou muncul dari udara tipis dari puncak. Zhang Yizong menyerahkan slip giok ke Suanyuan Rou dengan hormat dan pergi. Dengan ragu, Suanyuan Rou memanipulasi Xian Ziqin ke dalam slip batu giok. Ketika dia melihat konten di slip batu giok, tubuhnya bergetar hebat karena marah. Tapi lihat di slip batu giok. "Tuan Kota Suanyuan, saya Long Xiaolin. Pemilik kota ini memiliki hobi sapi tua makan rumput lembut. Aku dengar Xiao Rurou sangat cantik sehingga kamu bisa meneteskan air dari kulitmu, jadi aku ingin kamu menjadi wanita penguasa kota." "Oh ya, Sima Yongzheng juga mengatakan bahwa kamu belum merasakan selera seorang pria sampai sekarang." "Hahaha, jangan khawatir, keterampilan Raja Kota yang luar biasa ini pasti akan memberimu perasaan paling indah di dunia. Tunggu. Ketika penguasa kota menerobos kota abadi Suanyuan, penguasa kota akan menghancurkanmu setiap hari. Tapi pada saat itu, penguasa kota akan membasuh Suanyuan Xiancheng dengan darah. Kecuali kamu tidak membunuh, ayam dan anjing tidak akan tinggal. Jika kamu tidak ingin makhluk-makhluk di Suanyuan Xiancheng menjadi arang, setelah kamu melihat batu giok itu tergelincir, cuci bersih tubuhmu, lalu dengan patuh kirimkan ke pintu sendiri. Jika tidak, risiko Anda sendiri." Setelah membaca isi slip giok, Suanyuan Rou gemetar karena marah, dan menggertakkan giginya dan berkata, "Long Xiaolin, aku Suanyuan Rou akan membuatmu sulit mati." Suanyuan Rou mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya, dan kemudian kembali ke kuil abadi untuk berlatih mundur. Waktu berlalu seperti anak panah, 20 tahun telah berlalu dalam sekejap. Dalam 20 tahun terakhir, pasukan abadi-abadi unggul berulang kali memprovokasi Suanyuan Xiancheng, dan kemudian Suanyuan Xiancheng tidak boleh bertarung. Para jenderal abadi kelas 1 takut akan kekuatan Suanyuan Rou dan tidak berani mendekati kota abadi Suanyuan. Pada saat yang sama, kota yang ditinggalkan. Hari ini, kota yang ditinggalkan cukup hidup, karena miliaran orang abadi telah mengetahui bahwa Tuan Muda Kota Dragon Claw, dalam senjata ajaib ruang dan waktu, melalui puluhan ribu tahun kultivasi, kini telah memasuki tahap ke-8 Kaisar Dunia. Di aula yang megah, Tuan Long Xiaolin mengenakan baju perangnya. Di sebelahnya adalah cakar Yuxuananglong, armor ditambahkan, seperti dewa perang. Di depan ayah dan anak itu, Sima Yongzheng menunggu 20 jenderal, berdiri dengan rapi. Mata berlumpur Long Xiaolin penuh dengan kedinginan,
dan nadanya mengandung gagasan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sekarang putraku telah memasuki tahap ke-8 dari kerajaan kaisar, sekarang saatnya bagi kita untuk menghancurkan Suanyuan Xiancheng. Setelah tiba di Suanyuan Xiancheng, penguasa kota akan datang untuk berurusan dengan Suanyuan Rou, dan yang lainnya akan bertanggung jawab atas pertumpahan darah Suanyuan Xiancheng. Tidak ada anjing atau ayam yang akan tinggal. Titik. 1,5 tahun kemudian, dipimpin oleh Long Xiaolin, 20 jenderal dari alam suci kaisar, 200 juta tentara, tiba di luar kota abadi Suanyuan dengan cara yang hebat. Melihat ke bawah dari langit, gugusan padatnya sangat spektakuler. Long Xiaolinang memandang seorang prajurit peri di menara, dan berkata dengan suara yang dalam, buka gerbang kota dengan cepat, dan mereka yang turun tidak akan membunuh. Prajurit peri menyaksikan begitu banyak musuh datang. Meskipun ada blok perisai besar, kakinya sudah gemetar. Pada saat berikutnya, Suanyuan Changfeng, sekarang di tingkat ke-12 dari ranah kaisar di menara, keluar dari udara tipis. Setelah melihat tentara di luar kota, dia terbang menuju Gunung Suci Suanyuan dengan ekspresi yang sangat serius. Karena gerbang kota tidak dibuka, maka penguasa kota akan menerobos. Long Xiaolin, yang kini telah memasuki ranah kaisar tingkat 12, berkata dengan suara yang dalam, semua orang menyerang formasi pertahanan besar kota Suanyuan. Mengikuti perintah Long Xiaolin, 200 juta tentara memegang senjata satu demi satu. Tiba-tiba, lampu pedang berwarna-warni, lampu pedang, bayangan senjata, lampu palu, dan hantu senjata lainnya, dengan kekosongan yang runtuh, ledakan di gerbang. Ketika semua serangan dibombardir pada formasi penjaga kota, 10.000 naga berteriak, dan hantu naga emas sepanjang 10.000 meter, dari formasi di atas kota abadi Suanyuan, melaju dalam formasi di atas gerbang kota dengan kecepatan tinggi. Ditirai. Ledakan. Boom. Boom. Di tengah suara keras, yang mengejutkan Long Xiaolin adalah dia berpikir bahwa formasi parit Suanyuan Immortal City akan berantakan di bawah serangan yang begitu besar. Dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun formasinya bergetar hebat, tidak ada tanda-tanda akan rusak. Terus serang tuan kota ini, sampai kamu menerobos. Long Xiaolin memesan lagi. 1 jam kemudian, Suanyuan Changfeng melewati kota luar kesusunan teleportasi kota dalam, tiba di pusat kota, berubah menjadi seberkas cahaya, membubung ke langit, dan melesat ke puncak gunung suci Suanyuan. Suanyuan Changfeng menghadapi kuil abadi yang berdiri di puncak dengan ekspresi cemas, Tuan Kota, ada sesuatu yang tidak baik, Tuan Kota-kota terbengkalai, memimpin 20 jenderal dan 200 juta tentara abadi, telah turun. Begitu dia selesai berbicara, Suanyuan Rou, yang mengenakan gaun putih, muncul dari puncak, memancarkan aura tirani dari kerajaan Kaisar ke-9. Aku akan pergi melihat dulu. Setelah Suanyuan Rou meninggalkan sepatah kata pun, dia menghilang begitu saja dari Gunung Suci Suanyuan. Saya harus segera memberitahu saudara Tan Xian tentang masalah ini. Setelah Suanyuan Changfeng mengambil keputusan, dia terbang secara vertikal dari puncak dan mendarat di luar rumah penguasa kota. Memasuki mansion Tuan Kota, Suanyuan Changfeng langsung menuju paviliun VIP. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya di menara peri ruang dan waktu terbaik di lantai 3 paviliun VIP, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Selama lebih dari 21 tahun di luar dunia, Tan Yun telah menghabiskan 80.000 tahun yang sangat lama di menara. Selama periode ini, ia menghabiskan 7.000 tahun memasuki tahap pertama dari Kaisar Realem. Butuh 7.800 tahun untuk mencapai peringkat kedua dari Kaisar Realem. Butuh 8.600 tahun untuk mencapai peringkat ketiga dari Kaisar Realem. Butuh 9.200 tahun untuk maju ke tingkat 4 dari alam Kaisar. Butuh 9.800 tahun untuk mencapai peringkat kelima dari Kaisar Realem. Butuh 10.600 tahun untuk memasuki tahap ke-6 dari Kaisar Realem. Butuh 12.000 tahun untuk memasuki langkah ke-7 dari Kaisar Realem. Butuh 15.000 tahun lagi untuk mencapai tahap ke-8 dari Kaisar Realem. Pada akhirnya, Tan Yun membutuhkan lebih dari 500 tahun untuk mengolah hegemoni angin ke tahap pencapaian besar. Saat kekuatan fisik Tan Yun melonjak, dia sekarang memiliki kekuatan besar dari senjata Tao Asia tingkat menengah untuk merobek dengan tangan kosong. Jika seseorang mengetahui hal ini, Anda akan pingsan karena kaget, bukan? Anda tahu, di atas senjata abadi adalah artefak terhormat abadi, di
Atas artefak mulia abadi adalah artefak suci abadi, dan di atasnya adalah artefak subdao. Selain itu, melihat tanah yang ditinggalkan, tidak banyak artefak-artefak adao. Hahaha, ahahaha. Tan Yun mengangkat kepalanya dan tersenyum, kali ini, saya berlatih untuk waktu yang lama. Sekarang tubuh fisikku sangat kuat, dan ditambah dengan kekuatanku, itu cukup untuk dengan mudah menghancurkan pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dari Kaisar Alam Suci. Jika kamu menggunakan semua cara, kamu mungkin tidak takut dengan kekuatan tingkat ke-11 dari Kaisar Sein Realm. Beri aku 30 tahun lagi untuk tumbuh, dan lihatlah tanah yang sepi, siapa lawanku. Setelah tertawa panjang, mata Tan Yunsing penuh dengan kedinginan, Kaisar Abadi Gou, tunggu, suatu hari, aku, Tan Yun, akan meninggalkan tanah kosong suatu hari, dan akan mengecewakan alam abadi 9 surga Hongmeng. Kamu tidak hanya akan mati sebagai Kaisar Abadi Anjing, aku juga akan membantai Kaisar 1 hari, Kaisar 2 hari, Kaisar 3 hari, Kaisar 4 hari, Kaisar 5 hari, Kaisar saat ini, Kaisar 6 hari, dan Kaisar 7 dan 8 hari. Tan Yun telah memutuskan bahwa di masa depan tidak hanya 9 Kaisar Abadi Hongmeng yang akan dimusnahkan, tetapi juga Kaisar Abadi Siyuan dan Primal Chaos akan diperintah. Sepenuhnya mengganggu 11 alam abadi, dan kemudian pergi ke alam abadi untuk menyerang para dewa. Hanya dengan berhasil menyerang para dewa, Anda dapat kembali ke alam dewa Hongmeng dan kembali ke rumah Anda yang sebenarnya. Tan Yun melepaskan kesadaran abadi, yang seperti seberkas cahaya tak terlihat, membubung ke langit, hingga mencapai 80 juta sen. Anda tahu, hanya pembangkit tenaga listrik tingkat ke-9 dari alam suci kaisar biasa yang dapat mencapai radius 80 juta li. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia adalah makhluk abadi dari alam kaisar tingkat 8, dan kekuatan jiwa kaisar dalam pikirannya sebanding dengan orang kuat tingkat ke-9 dari alam suci kaisar. Tan Yun mengambil kembali pengetahuan peri dengan puas, dan kemudian memeriksa ranah semua orang di menara peri. Tidak ada yang lebih mengagumi Tan Yun selain istrinya, Sen Subing, yang sekarang berada di tingkat ke-11 Kaisar Realm. Subing layak menjadi Raja Dewa Ruang dan Waktu di masa lalu. Tidak ada seorang pun di surga dan 10.000 alam yang berlatih lebih cepat darinya. Setelah Tan Yun menghela nafas kagum, dia menemukan melalui Sianer bahwa 6 istri Sianer, Yukin, Del, sekarang sama dengan dia di tahap ke-8 dari alam Kaisar. Song Huixin, Namong Ruksue, Sue Zian, Murong Sishi, Sen Suzhen, Feng Qingcheng, juga merupakan tahap ke-8 Kaisar. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Guan Xuankong, Guan Xuankui berasal dari peringkat ketiga hingga ke-7 dari alam Kaisar. Tuoba Yingying sekarang adalah kerajaan Kaisar ke-9, satu tingkat lebih tinggi dari Tan Yun. Fang Ziqing layak menjadi penyihir tak tertandingi dari mantan alam 9 surga Hongmeng, dan sekarang dia telah memasuki tahap ke-6 dari alam Kaisar. Kera iblis pembunuh surga, naga emas, dan singa dewa, sekarang adalah binatang suci peri urutan ke-6 dalam periode pertumbuhan mereka. Di atas binatang peri, di atas binatang abadi, dan di atas binatang abadi, adalah binatang suci peri. Moer sekarang adalah binatang suci peri tingkat ke-5 dalam periode pertumbuhan, 8 raja seperti Tian Luolongqiong, dan binatang suci Liger, dan sekarang binatang suci peri dari tahap generasi pertama hingga ketiga. Selama 80.000 tahun di menara, Tan Yun mempersembahkan latihan yang cocok untuk semua orang, semua latihan ini bertentangan dengan langit. Ketika Tan Yun menarik pengetahuannya yang abadi dan hendak melanjutkan kultivasinya, dia mendengar suara cemas Xuanyuan Changfeng di pavilion VIP, Tan Xiandi, keluar dan lihatlah. Hal besar itu tidak baik. Di tengah kehampaan yang bergetar, pada saat berikutnya, Tan Yun muncul entah dari mana di depan Xuanyuan Changfeng. Saudara Changfeng, apa yang terjadi? Xuanyuan Changfeng tidak bisa menahan keterkejutan bahwa ranah Tan Yun telah meningkat begitu cepat. Dia memucat dan berkata, Long Xiaolin, penguasa kota yang ditinggalkan, telah memimpin tuan kota muda dan 20 jenderal ke kota. Sekarang 200 juta tentara menyerang formasi penjaga 10.000 naga. Coba lihat, berapa lama formasi ini bisa bertahan. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, suaranya melintas, dan dia berjalan keluar dari pavilion VIP dan muncul di halaman. Tan Yunang menatap langit, tetapi dia bergidik hebat ketika dia melihat tirai yang menutupi kota abadi Xuanyuan. Kakak Tan Xian, bagaimana?
Suanyuan Changfeng berkata dengan cemas, bisakah kamu bertahan 10 tahun di bawah serangan begitu banyak orang? Tan Yun mencekik alisnya dan bertanya, 20 jenderal adalah kekuatan dari alam suci kaisar, jadi apa wilayah tuan kota muda dari kota terbengkalai dan putra lamanya Long Xiaolin? Suanyuan Changfeng berkata dengan jujur, Long Xiaolin dan putranya Long Jiao pasti berada di ranah kaisar. Saya tidak bisa mengatakan tahapan spesifiknya. Tapi Sister of the City Lord saya dapat melihat bahwa dia baru-baru ini entah bagaimana, sepasang murid biru dapat melihat orang-orang yang jauh lebih tinggi darinya. Kemampuan ini belum pernah tersedia sebelumnya. Mendengar ini, hati Tan Yun tenggelam, sepertinya Suanyuan Rou semakin dekat dengan hari pembukaan murid spiritual. Diam-diam berpikir di sini, Tan Yun tampak serius, di mana tuan kota? Di mana dia? Sekarang aku akan pergi ke gerbang kota. Setelah Suanyuan Changfeng berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menggertakkan giginya dan berkata, aku benar-benar marah. Di antara 20 jenderal yang menyerang Suanyuan Xiancheng kali ini, ada di antara kita yang biasa menyerang Suanyuan Xiancheng. 11 jenderal. Mata Tan Yunsing berkobar memusuhi, Sima Feier saat itu pasti diinstruksikan oleh Sima Yongzheng untuk membunuhku. Sima Yongzheng, aku, Tan Yun, akan menurunkan level pertamamu sebelum terlalu lama. Pada saat ini, Suanyuan Changfeng berkata, Saudara Tan Xian, mari kita pergi ke gerbang kota dan melihat-lihat. Aku tidak akan pergi lagi. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, formasi pertahanan 10.000 naga dapat bertahan hingga 8 tahun dalam banyak serangan. Jika ada kaisar yang lebih kuat untuk datang dan menyerang formasi pertahanan selama periode ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun tahu bahwa kota Suanyuan di Suanyuan telah mencapai posisi genting. Setelah itu, Tan Yun berkata lagi, kamu segera beritahu penguasa kota untuk membiarkannya kembali. Oh, dan panggil Laksamana Suanyuan, aku ingin berdiskusi dengan mereka tentang strategi mundur musuh. Oke, aku akan pergi ke saudara perempuan tuan kota. Setelah Suanyuan Changfeng berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari rumah tuan kota. Setelah Suanyuan Changfeng pergi, Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, jika Suanyuan Rou memulihkan ingatannya dan mengaktifkan spirit Rache Divine Eye, dia sendiri yang dapat menghancurkan musuh yang menyerang. Sekarang spirit Rache Divine Eye belum benar-benar menyala, maka dia seharusnya tidak menjadi lawan dari musuh yang menyerang. Kota abadi Suanyuan, di menara, Suanyuan Haokong dan Suanyuan Rou berhenti dengan marah. Di luar gerbang kota, Long Xiaolin, yang berdiri di udara, mengangkat tangan kanannya sedikit, dan segera semua orang berhenti. Menyerang. Long Xiaolin memandang Suanyuan Rou, matanya yang keruh menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dan air liurnya akan mengalir keluar, wow hahaha. Xiao Rurou, hari ini penguasa kota akhirnya melihatmu sebagai orang sungguhan. Aku bilang, pemilik kota memintamu untuk mencuci tubuhmu dan datang ke pemilik kota, tetapi kamu tidak datang. Jadi hari ini, Tuan Kota akan memberimu kesempatan lagi. Selama kamu segera keluar dan menjadi wanita Tuan Kota akan menyelamatkan orang-orang abadi di kota abadi Suanyuan. Jika tidak, tanpa menunggu kata-kata Long Xiaolin, Suanyuan Rou menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, hal tua yang tak tahu malu, jangan melamun, dasar binatang menjijikkan. Cek gading, Xiao Rurou, apakah kamu marah? Long Xiaolin tertawa terbahak-bahak, kecantikan orang berbeda. Bahkan tatapan marahnya sangat menyentuh. Melihatmu, penguasa kota tidak bisa tidak memikirkan untuk mengikatmu, melemparkanmu ke sofa, dan membuatmu bahagia seperti dewa. Pada saat ini, Suanyuan Rou sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar. Dia tidak berharap Long Xiaolin menjadi sangat canggung. Suanyuan Haokong di sebelahnya, mengamuk karena marah, meraung, kamu orang tua, aku Suanyuan Haokong, mengapa kamu dan ibumu melahirkanmu? Bajingan tua. Mendengar ini, Long Xiaolin sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dia menunjuk satu jari dan dengan marah menunjuk Suanyuan Haokong, orang tua, ketika penguasa kota menerobos kota abadi Suanyuan, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Kota ini terutama menggantung mayatmu di gerbang kota sampai membusuk menjadi tulang. Juga, kehidupan lamamu sangat sulit, kamu tidak mati. Mendengar ini, Suanyuan Haokong tidak lagi memperhatikan Long Xiaolin. Dia menatap Sima Yongzheng dan Zhugexiong dan meraung, kalian berdua bajingan, apakah kamu terkejut?
Tuhan memiliki mata, lelaki tua itu belum dibunuh olehmu, suatu hari, lelaki tua itu akan membunuhmu secara pribadi. Setelah itu, Suanyuan Haokong memandang 9 jenderal lainnya yang telah mengkhianati Suanyuan Xiancheng, dan berkata dengan marah, keponakan saya tidak buruk bagi Anda, saya tidak berharap Anda mengkhianati Suanyuan Xiancheng. Pada awalnya, orang tua berpikir bahwa setiap orang memiliki aspirasi dan kamu hanya melarikan diri, tetapi kamu sebenarnya berlindung di kota yang ditinggalkan. Apakah kamu tidak tahu bahwa kota terbengkalai adalah anjing lari dari keabadian terbaik? Kamu tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu. Menghadapi penghinaan Suanyuan Haokong, Sima Yongzheng bertepuk tangan dan berkata dengan tidak setuju, Suanyuan Haokong, apa yang Anda katakan berapi-api, tetapi apakah itu berguna? Aku memberitahumu, itu tidak berguna. Di tanah terpencil, bertahan hidup adalah semacam kebahagiaan. Mendengar itu, ketika Suanyuan Haokong ingin mengatakan sesuatu, Suanyuan Rou memandang Suanyuan Haokong ke samping, dan berkata, Paman, jangan membicarakannya, dengan sekelompok orang berhati serigala, mengatakan lebih banyak hanya akan membuang-buang lidahmu. Setelah itu, Suanyuan Rou memindai Sima Yongzheng dan Zugexiong dengan dingin, dan mengatakan setiap kata, tolong ingatlah kepada penguasa kota ini bahwa cepat atau lambat, suatu hari, saya secara pribadi akan membersihkan pintu sehingga Anda akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Hehe, itu benar-benar menakutkan. Sima Yongzheng mencibir dan berkata, Suanyuan Rou, jangan bermimpi. Pada saat ini, Long Xiaolin menatap Suanyuan Rou, dan berkata dengan muram, Nona-nona kecil, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin membuka formasi pertahanan yang hebat? Tanpa menunggu Suanyuan Rou berbicara, Suanyuan Changfeng turun dari langit, dan berkata dengan tajam, aku akan membuka leluhurmu dan menyingkirkan ibumu. Sedikit lain-lain, kamu mencari kematian. Long Xiaolin tidak diragukan lagi berkata, jika Anda terus menyerang penguasa kota tidak akan mempercayainya. Formasi pemecah ini dapat menghentikan kita. Itu pemilik kota. Sejak saat itu, 20 jenderal dan 200 juta tentara telah mengorbankan senjata ajaib mereka untuk menyerang barisan penjaga 10.000 naga. Di lantai atas, Suanyuan Changfeng mengirim ke Suanyuan Rou dan Suanyuan Haokong, saudari tuan kota, Paman, Tan Xiandi meminta saya untuk meminta Anda pergi dan mendiskusikan strategi untuk mundur dari musuh. 1 jam kemudian, mansion tuan kota, pavilion VIP, lobi di lantai pertama. Tan Yun, Suanyuan Haokong, Suanyuan Rou, Suanyuan Changfeng, keempatnya duduk dan berbicara. Yuner, apakah kamu punya strategi untuk mundur dari musuh? Suanyuan Haokong berkata. Tan Yun tidak segera menjawab, tetapi menatap Suanyuan Rou dan bertanya, Tuan Kota. Begitu Tan Yun berbicara, dia dipotong oleh Suanyuan Rou sambil tersenyum, tidak ada orang luar di sini, jadi panggil saja namaku. Ya, Tan Yun bertanya, Rower, Long Xiaolin dan Long Claw, apa kekuatan mereka? Dan jika Anda berperang dengan mereka, apakah Anda memiliki peluang untuk menang? Ketika Suanyuan Rou jatuh ke dalam periode perenungan yang singkat, Suanyuan Changfeng mendengar Tan Yun memanggil Suanyuan Rou, Ruer, dan dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bahkan Suanyuan Haokong pun sama. Karena mereka berdua tahu bahwa ketika mereka berada di benua Changling, semua orang bernama Suanyuan Rou, Ruer, dibunuh oleh Suanyuan Rou. Tapi sekarang, keduanya tidak menyangka bahwa Suanyuan Rou akan mengizinkan Tan Yun memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Suanyuan Changfeng menyampaikan kepada Suanyuan Haokong secara diam-diam, Paman, saya pikir Sister City Lord, saya agak menyukai Tan Yun. Suanyuan Haokong berkata dalam transmisi suara, saya tidak suka atau tidak, tetapi Rower, saya harus memiliki kesan yang baik tentang Yuner. Pada saat ini, bibir merah Suanyuan Rou terbuka dengan ringan, dan kepalanya sedikit bergetar, Tan Yun, aku memiliki kekuatan untuk melompati jajaran kerajaan kaisar biasa yang kuat ke-11. Dan Long Xiaolin sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik dari kerajaan kaisar ke-12. Begitu perang dimulai, aku tidak akan pernah selamat. Putranya, Dragon Claw, sekarang berada di tingkat ke-8 dari Emperor Realm. Selama perang, saya dikendalikan oleh Long Xiaolin. Tidak ada seorang pun di Suanyuan Xiancheng yang merupakan lawan dari Long Claw. Mendengar ini, Tan Yun berkata, untuk rencana saat ini, hanya dengan menyerbu kota yang ditinggalkan, kita dapat memaksa Long Xiaolin untuk mundur.
Setelah mendengar ini, Suanyuan Rou menghela nafas dan berkata, saya telah memikirkan rencana ini, tetapi tidak berhasil. Sekarang di kota yang ditinggalkan, ada juga wakil penguasa kota Ling Hu Yunfei, memimpin 11 jenderal untuk menjaga kota. Jika saya meninggalkan Suanyuan Xiancheng, jika formasi pertahanan rusak, konsekuensinya akan menjadi bencana, Suanyuan Xiancheng saya akan mengalir ke sungai. Jika paman saya diminta untuk pergi ke kota yang ditinggalkan, paman saya tidak sama sekali. Ling Hu Yunfei masih memiliki 11 lawan laksamana. Jadi rencana ini tidak berhasil. Memikirkan hal ini, mata Suanyuan Rou menatap Tan Yun, dan sentuhan kelembutan berlalu, dan segera, matanya tegas dan berkata, saya terhubung. Jika saya menukar hidup saya dengan kehidupan ratusan juta orang di kota abadi Suanyuan, saya akan setuju untuk menikahi Long Xiaolin ketika formasi pertahanan akan dihancurkan. Kemudian, Anda akan mengambil kesempatan dengan abadi, lari. Setelah mendengar kata-kata itu, Suanyuan Haokong segera memveto, Rower, ini benar-benar tidak mungkin. Ya, Tuan Kota Suster. Suanyuan Changfeng berkata dengan ekspresi panik. Sentuhan ketidakberdayaan muncul di mata lembut Suanyuan, tapi apa lagi? Saya penguasa kota, dan saya harus bertanggung jawab kepada orang-orang kota. Yah, aku bertekad dalam masalah ini, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Suanyuan Changfeng berkata, kakak, Anda dapat memanfaatkan waktu untuk mundur. Ketika ranah Anda ditingkatkan, bahkan jika formasi pertahanan yang hebat rusak, Long Xiaolin mungkin bukan lawan Anda saat itu. Suanyuan Rou menggelengkan kepalanya dan berkata, selama retret saya telah dipromosikan ke ranah Kaisar ke-9 selama 30.000 tahun, tetapi saya tidak pernah menyentuh penghalang dari ranah Kaisar ke-10. Jika ada pil Kaisar kelas atas, saya pasti akan dapat meningkatkan ranah saya sebelum formasi pertahanan menerobos, tetapi tanpa pil, saya seharusnya tidak dapat menerobos. Tan Yun memandang Suanyuan Rou dengan perasaan kehilangan. Dia tidak menyangka Suanyuan Rou memiliki hati yang begitu baik, yang benar-benar berbeda dari ketika dia menjadi kepala klan roh di masa lalu. Suanyuan Rou menoleh, menatap Tan Yun, dan menghela nafas dengan sepenuh hati. Tan Yun, tahukah kamu? Kamu adalah satu-satunya pria di dunia ini yang membuat jantungku berdebar. Sangat disayangkan bahwa kita ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan. Tepat ketika Suanyuan Rou merasa kehilangan hatinya, Tan Yun bangkit dari kursinya dan berkata dengan mata tegas, aku akan menyerang kota yang ditinggalkan. Ketika Suanyuan Haokong dan Suanyuan Changfeng tercengang, Suanyuan Rou tiba-tiba berdiri, matanya yang indah mengungkapkan kekhawatiran dari lubuk hatinya, tidak. Kamu hanya berada di tahap ke-8 dari Kaisar Realem. Saat wilayahmu menjadi lebih tinggi, kekuatan tantangan lompatan katak lebih rendah. Jika kamu mati, aku tidak setuju. Melihat penampilan Suanyuan Rou yang gugup dan bergerak, arus hangat melonjak di hati Tan Yun. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, Rower, kamu menyebutku Jenderal Kota Abadi Suanyuan. Karena saya seorang laksamana penjaga kota, saya tidak bisa mundur. Ini masalahnya. Tanpa basa-basi lagi, saya akan segera berangkat ke kota yang ditinggalkan. Suanyuan Rowling menggelengkan kepalanya, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan bersikeras mengatakan, saya tidak setuju, Anda adalah seorang jenius abadi. Hanya Anda yang hidup. Kami memiliki harapan abadi yang lebih rendah dan mengalahkan yang abadi yang unggul. Itu dia, aku penguasa kota, dan kata-kataku adalah perintah. Setelah itu, Suanyuan Rou berkata, aku lelah dan ingin diam. Dengan mengatakan itu, Suanyuan Rou melangkah keluar dari paviliun VIP. Setelah Suanyuan Haokong menghela nafas, dia menatap Tan Yun dengan ramah dan berkata, Yuner, aku bisa melihat bahwa Rower sangat peduli padamu. Dalam hal ini, ikuti saja Rower, saya tidak setuju dengan Anda untuk pergi ke kota yang ditinggalkan, di mana sarang harimau Longtan, apa perbedaan antara Anda dan kematian. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Suanyuan Haokong, Suanyuan Changfeng dan Tan Yun mengobrol sebentar sebelum pergi. Tan Yun tiba-tiba berkata, tolong tinggal sebentar. Ada apa dengan Yuner? Suanyuan Haokong bertanya. Tan Yun bertanya, apakah semua orang di kota yang ditinggalkan itu jahat? Suanyuan Haokong memenuhi dadanya dengan marah, miliaran makhluk abadi di dalamnya semuanya adalah antek abadi kelas 1. Orang tua itu tidak sabar untuk membuat mereka kram. Yuner, apa yang kamu tanyakan? Tan Yunying berkata, tidak apa-apa,
saya hanya bertanya dengan santai. Setelah Xuan Yuanhao pergi, Tan Yun mondar-mandir dari lobi, alisnya yang berkerut berangsur-angsur terbuka, dan hatinya tegas, wakil penguasa kota dari kota yang ditinggalkan, dan para jenderal dari alam suci 11 kaisar, telah berlatih khusus. Saya tidak tahu urutannya. Bahkan jika tempat yang ditinggalkan adalah Longtan dan Tigersden, Tan Yun akan memutuskannya. Aku hanya harus pergi, membuatnya kesal di kota yang ditinggalkan, dan membunuhnya di sungai darah. Aku tidak percaya bahwa Long Xiaolin tidak akan menarik pasukannya. Ini adalah satu-satunya strategi sekarang. Selain itu, Laksamana Xuanyuan mengatakan sebelumnya bahwa ada kebakaran di kota-kota terbengkalai, jadi saya harus pergi. Sekarang pembangkit tenaga listrik teratas kota terbengkalai berada di luar kota Xuanyuan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagiku. Bertekad, setelah Tan Yun meninggalkan surat di atas meja, dia diam-diam melangkah keluar dari paviliun VIP. Segera, jubah itu diburu, berubah menjadi sinar ungu, dan naik ke langit. Ketika Tan Yun naik ke depan pengawal 10.000 naga, sebuah celah muncul di depan pikirannya. Tan Yun terbang keluar dari parit dari celah, dan kemudian mengorbankan perahu suci abadi terbaik dan memasuki ruang pelatihan di dalam perahu suci abadi. Saat berlatih di pintu tertutup, saat mengendarai perahu suci abadi, dia dengan cepat melewati lautan awan yang luas, berkendara menuju kota terlantar yang jauh. 3 jam kemudian, malam tiba. Di luar kota abadi Xuanyuan, 200 juta pasukan musuh masih membombardir formasi benteng 10.000 naga. Di puncak Gunung Suci Xuanyuan, di lantai 9 kuil abadi waktu dan ruang tertinggi, Xuanyuan Rue mengerutkan kening dan khawatir. Apa yang salah dengan saya? Xuanyuan Rue bergumam pada dirinya sendiri, mengapa dia terus menunjukkan dalam pikiranku penampilan yang menunjukku pada teknik senjata dan teknik formasiku? Mengapa detak jantungku meningkat tanpa bisa dijelaskan ketika aku memikirkannya, ketika aku melihatnya? Mengapa hatiku penuh ketika aku melihatnya, dan mengapa hatiku kosong ketika aku tidak melihatnya? Apakah seperti ini rasanya menyukai seseorang? Pada saat ini, kecemasan Xuanyuan Changfeng terdengar dari puncak, kakak. Keluarlah. Xuanyuan Rou menghilang dari udara tipis dari aula, dan muncul di depan Xuanyuan Changfeng di saat berikutnya, alisnya terangkat, Changfeng, ada apa? Suara Xuanyuan Rou tiba-tiba berhenti, dan segera, firasat tidak menyenangkan muncul secara spontan. Dia melihat Xuanyuan Changfeng memegang surat di tangannya, dan amplop itu ditulis dengan kata-kata, Rower Kinki. Xuanyuan Changfeng berkata, saudari, saya baru saja pergi ke Tan Yun dan menemukan surat ini tertinggal di atas meja. Sebelum Xuanyuan Changfeng selesai berbicara, surat di tangannya diambil oleh Xuanyuan Rou. Untuk pertama kalinya, Xuanyuan Changfeng melihat ekspresi gugup Xuanyuan Rou. Xuanyuan Rou membuka amplop itu dengan tangan batu gioknya gemetar, tetapi melihat bahwa itu berkata, Rower, pergi tanpa pamit hari ini, tidak heran. Tentara musuh mengepung Xuanyuan Xiancheng. Xiancheng dalam bahaya. Jika kamu tidak menyerang kota yang ditinggalkan, Xuanyuan Xiancheng akan musnah ketika formasi pertahanan besar rusak dalam beberapa tahun. Aku tidak ingin melihat ini terjadi, aku juga tidak ingin melihatmu mengorbankan dirimu dan menikahi Long Xiaolin demi warga Xiancheng. Jadi, saya akan menyerang kota yang ditinggalkan, jangan khawatir, jika saya tidak ingin mati, tidak ada yang bisa membunuh saya. Juga, ada sesuatu antara kamu dan aku. Cepat atau lambat, itu akan datang, ya, jangan membicarakannya. Bagaimanapun, aku Tan Yun dalam hidup ini. Aku harap kita berteman baik. Jangan membacanya, hargai. Tunggu saja kabar baikku di Xuanyuan Xiancheng. Tan Yun. Setelah membacanya, tangan Xuanyuan Ruyu bergetar, dan surat itu jatuh ke puncak. Tubuhnya gemetar, dan setiap kristal jatuh dari matanya. Embusan angin meniup air matanya, tapi dia tidak bisa. Panik di matanya, kamu akan pergi ke kota terbengkalai, sulit bagimu, bagaimana kamu bisa membuatku merasa nyaman, bagaimana kamu merasa nyaman. Tidak, aku akan membawamu kembali. Xuanyuan Rou tidak bisa menghapus air mata dari sudut matanya, dan ingin pergi mengejar Tan Yun, Xuanyuan Changfeng, yang baru saja membaca isi surat itu, surat, dengan cepat meraih Xuanyuan Rou. Kakak, kamu tidak boleh impulsif. Xuanyuan Rou berkata dengan dingin, lepaskan aku. Jika aku tidak pergi, bagaimana jika dia mengalami kecelakaan? Saudari,
Suanyuan Changfeng berkata dengan keras, kamu selalu menjadi orang yang peduli dengan keseluruhan situasi di hatiku. Jika kamu pergi, bagaimana dengan Suanyuan Xiancheng? Kamu tidak bisa pergi. Kamu harus percaya pada Tan Yun, aku percaya bahwa Tan Yun dapat mengubah nasib baik menjadi masalah, dan kita harus percaya bahwa dia dapat memaksa Long Xiaolin untuk mundur. Setelah mendengar ini, gigi Suanyuan Rou menggigit bibir bawahnya, air mata menetes dari matanya yang indah, tapi, aku benar-benar takut, hatiku panik saat memikirkan kehilangan dia. Suanyuan Changfeng memeluk Suanyuan Rou dalam pelukannya dan menghiburnya, kakak, jangan takut. Saya sangat percaya bahwa Tan Yun pasti akan kembali, dan dia akan kembali dengan baik. Betulkah? Suanyuan Rou meninggalkan pelukan Suanyuan Changfeng, dengan 6 dewa tanpa tuan. Tentu saja itu benar. Suanyuan Changfeng berkata dengan keras, aku berjanji. Faktanya, ketika Suanyuan Changfeng mengucapkan 3 kata, aku berjanji, dia sangat tidak nyaman. Di dalam hatinya, Tan Yun mati untuk seumur hidup. Suanyuan Changfeng tidak menaruh kekhawatiran di wajahnya, dia tidak ingin meningkatkan kekhawatiran Suanyuan Rou tentang Tan Yun. Setelah waktu yang lama, Suanyuan Changfeng memandang Suanyuan Rou dan ragu-ragu, kakak, apakah kamu menyukai Tan Yun? Sedikit keraguan muncul di mata berlinang air mata Suanyuan Rou, dan segera berkata, tidak. Kakak, apakah aku belum mengenalmu? Suanyuan Changfeng berkata, hentikan bermuka dua. Suanyuan Rou menggelengkan kepalanya, Changfeng, aku sebenarnya tidak tahu apakah ini kesukaanku. Aku tidak bisa melihatnya, jadi aku merindukannya, mengetahui dia dalam bahaya, hatiku panik, perasaan ini sangat aneh. Suanyuan Changfeng berkata, saudari, ini adalah tanda menyukai seseorang. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda merasa ingin bersamanya jika Anda baik-baik saja? Ya, Suanyuan Rou menganggukkan kepalanya. Betul sekali. Suanyuan Changfeng berkata, kamu seperti Tan Yun. Perasaanmu seperti perasaanku tentang gunung es. Siapa Bingshan? Suanyuan Rou bertanya dengan bingung. Bingshan? Itu saudara perempuan Tan Yun, Yingying. Suanyuan Changfeng berkata, bagaimana kamu bisa memberi seseorang nama panggilan seperti ini? Suanyuan Rou memberi Suanyuan Changfeng tatapan putih. Suanyuan Changfeng mengangkat bahu, awalnya. Bagaimana penampilan dinginnya berbeda dari Bingshan? Oh, kakak, kamu mengatakan bahwa kehidupan Chu Xiaosa sangat baik. Suanyuan Rue sedikit mengernyit, siapa Chu Xiaosa? Ini adik laki-laki Tan Yun. Suanyuan Changfeng berkata dengan iri, anak ini jatuh cinta pada Linger saat pertama kali melihat Linger. Dalam 10 tahun terakhir, Linger juga tergoda olehnya. Kamu bilang Yingying, kenapa dia mengabaikanku? Kakak ketigamu, aku tidak jelek. Suanyuan Rou, yang mengkhawatirkan Tan Yun, terdiam setelah mendengarkan. Pada saat ini, Suanyuan Changfeng berkata, saudari, Tan Yunxin mengatakan bahwa ada sesuatu antara dia dan kamu, dan suatu hari itu akan datang. Bagaimanapun, dia berharap untuk menjadi teman baik denganmu dalam hidup ini. Apa artinya ini? Mendengar ini, Suanyuan Rou berkata dengan bingung, saya tidak tahu, ya, hati saya sangat bingung, Anda pergi, saya ingin diam. Ya, baik. Suanyuan Changfeng mengangguk dan turun dari puncak. Suanyuan Rou memejamkan mata, melipat tangannya, dan berdoa dengan khusyuk, Tuhan memberkati dia, pasti tidak ada yang salah. Tahun-tahun telah berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun dan 3 bulan telah berlalu. Selama periode ini, 200 juta tentara yang dipimpin oleh Long Xiaolin tidak pernah berhenti menyerang formasi pertahanan besar kota abadi Suanyuan. Long Xiaolin dengan tegas berkata, pertahanan formasi pertahanan kota telah jatuh sedikit. Biarkan tuan kota terus menyerang. Setelah pelanggaran, kami pertumpahan darah Suanyuan Xiancheng untuk menghilangkan kebencian kami. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang sedang mundur saat mengemudikan tabut suci abadi, telah menghabiskan lebih dari 4.500 tahun di pagoda suci abadi, dan masih belum menyentuh penghalang tingkat ke-9 dari alam kaisar. Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian, tanah terbengkalai, ada ngarai besar di barat laut, dan di dataran di luar ngarai, sebuah kota besar seluas 600 juta sen kota yang ditinggalkan. Kota terbengkalai dulunya adalah kota terbesar yang dibangun oleh makhluk abadi seperti Abandoned Underground. Kota ini dilengkapi dengan parit besar, membuat kota ini sekokoh emas. Matahari terbenam sudah mendekati senja.
Sebuah perahu suci abadi berlayar ke lautan awan di atas kota. Kemudian, Tan Yun, yang telah menjadi pria parubaya berjanggut, menyingkirkan perahu suci abadi, dan terbang turun dari lautan awan keluar gerbang kota. Siapa yang datang? Di bawah gerbang kota yang megah, seorang jenderal abadi peringkat 12 dari Kaisar Realem menatap Tan Yun, dan bertanya dengan suara yang dalam. Ribuan tentara peri di kedua sisi gerbang kota juga menatap Tan Yun dengan mata buruk. Halo, Jenderal, generasi muda ada di sini untuk membeli sumber daya pelatihan di kota yang ditinggalkan. Tan Yun memegang tinjunya, hormat. Keluar. Yang abadi berkata dengan dingin kepada Tan Yun, sekarang kotaku tidak mengizinkan siapapun masuk, keluar dari sini. Begitu kata-kata itu jatuh, Jenderal abadi sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba wajahnya menjadi muram, hahaha. Kamu abadi rendahan, kamu tidak beruntung karena datang hari ini. Kesuksesan. Yang abadi akan tahu bahwa setiap kali dia membunuh seorang abadi yang lebih rendah, dia akan menggunakan kepala dari yang abadi yang lebih rendah untuk mencatat beberapa poin kontribusi di rumah penguasa kota. Karena itu, dia ingin mengambil nyawa Tan Yun sekarang. Mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, murid kembar Tan Yun dipenuhi dengan lampu merah misterius, dan peri itu akan malu seperti ayam kayu. Buka gerbang kota untukku. Suara Tan Yun yang tidak diragukan terdengar dari benak Jenderal Abadi. Ya, Jenderal Abadi tampak lamban, membalik tangan kanannya, dan sebuah token muncul, dan kemudian gelombang kekuatan abadi dimasukkan ke dalam token. Seberkas cahaya meledak dari token, dan itu melesat ke gerbang kota yang tertutup, dan gerbang terbuka dengan gemuruh. Tan Yun mengangkat murid surgawi Hongmeng dan tiba-tiba mengambil langkah maju, mencubit leher Jenderal Peri dengan satu tangan, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu membantuku menjadi hal yang kejam, biarkan aku mati. Retakan. Apa? Dalam teriakan Jenderal Peri, Tan Yun menghancurkan tangan kanan tombak dengan tangan kirinya dan merebut tombak di tangannya. Kemudian, Tan Yun memegang tombak di tangan kirinya, dan Tan Yun memegang Jenderal Abadi ke udara di tangan kanannya, melayang di depan gerbang kota. Kamu, siapa kamu? Yang abadi akan gemetar ketakutan. Siapa? Tan Yun mencibir lagi dan lagi, orang yang membunuhmu. Saat dia berkata, Tan Yun meremas leher Jenderal Peri dengan tangan kanannya, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke dalam kehampaan dalam percikan darah. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tubuh tanpa kepala itu menabrak gerbang kota. Pompa. Tan Yun melemparkan tombak dengan tangan kirinya, dan ujung tombak yang tajam membawa aliran darah ke kepalanya, memakukan kepala ke gerbang kota. Pada saat ini, ribuan tentara abadi yang baru saja melambat di bawah gerbang kota memandang Tan Yun dengan tak percaya. Di dalam hati mereka, semua dewa rendahan di tanah sepi menghadapi kota terlantar yang sekarang berlindung di dewa abadi, dan mereka takut tidak akan bisa mengelak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan berani membunuh peri penjaga kota. Salah satu tentara peri memimpin untuk memperlambat, dan berteriak ngeri, cepat masuk ke kota, dan laporkan kepada wakil penguasa kota tentang fanatik yang berani membunuh jenderal penjaga kota. Ini baik, ribuan tentara peri melayang ke udara, mencoba terbang ke kota melalui gerbang. Pedang Dewa Pembunuh Hongmeng, Excalibur Hongmeng. Setelah Tan Yun berpikir, pedang Excalibur Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan menembak ke tangan kanannya. Pada saat yang sama, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying dan 11 pedang luar biasa lainnya terbang dari kedalaman pikiran mereka dan melayang di atas kepala Tan Yun. Membunuh. Tan Yun memegang pedang di langit dan membunuh ribuan tentara abadi. Ke-11 pedang ilahi luar biasa yang melayang di atas kepalanya, dengan kekuatan merobek kekosongan, bergegas ke ribuan tentara abadi. Pompa, tiup. Setiap kali Tan Yun mengayunkan pedang, puluhan tentara peri berada di tempat yang berbeda dalam percikan darah. Tidak. Meluangkan. Petik 2. Tan Yun menutup telinga terhadap permohonan ribuan tentara abadi, dan melancarkan pembantaian. Jin Ni dan 11 pedang ilahi luar biasa lainnya, dengan semburan darah, menembus alis seorang prajurit peri yang terkenal, dan melewati bagian belakang kepala. Wow, buk. Darahnya kosong, dan bau darah yang menyengat menjijikkan. Mayat, disemprot dengan darah, jatuh seperti gunung di luar gerbang kota. Hanya dalam 3 napas, ribuan tentara abadi tidak pernah selamat. Setelah menyingkirkan 11 pedang ilahi Hongmeng dengan ekspresi dingin, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan memasuki kota yang ditinggalkan. Pada saat ini,
Gerbang kota menyaksikan puluhan abadi yang dihukum oleh negeri dongeng di adegan di mana Tan Yun membantai tentara abadi. Melihat langkah demi langkah, Tan Yun yang kejam ingin melarikan diri. Berhenti untuk Lao-Su. Tan Yun melintas di udara dan melintasi jarak ribuan kaki. Tangan kirinya mencubit leher seorang abadi, melemparkan murid surgawi Hong Meng-nya, dan bertanya, katakan padaku, kamu ingin membunuh abadi yang lebih rendah. Min, yang abadi mengangguk kosong. Ada kematian yang lebih bersalah. Tan Yun berkata, dan setelah melepaskan leher pria abadi dengan tangan kirinya, dia menamparkan dahi pria abadi itu dengan telapak tangan. Ledakan. Tiba-tiba, mayat tanpa kepala yang abadi, memuntahkan darah, jatuh hingga 100 kaki jauhnya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin membunuh makhluk abadi yang lebih rendah? Tan Yun, yang ganas dan jahat, menangkap makhluk abadi lainnya, dan masih menunjukkan murid sucinya, dan bertanya. Ya, yang abadi berkata dengan jujur. Mata merah Tan Yun dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan, dan pedangnya menembus tengkorak peri. Tan Yun kemudian mempertanyakan setiap kali dia menangkap makhluk abadi. Setelah Tan Yun bertanya kepada 350 makhluk abadi satu persatu, 350 mayat tertinggal. Jawaban semua orang persis sama, mereka semua ingin membunuh makhluk abadi yang lebih rendah, untuk menyenangkan makhluk abadi yang unggul. Selama interogasi, Tan Yun juga mengetahui bahwa 4 miliar abadi di kota terbengkalai semuanya adalah antek abadi terbaik. Dengan kata lain, semua yang abadi di kota yang ditinggalkan adalah mereka yang telah kehilangan martabat mereka dan menjadi harimau. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan cahaya haus darah terungkap di mata bintangnya, dan dia tersenyum marah, tentu saja, seperti yang dikatakan Laksamana Suanyuan, semua makhluk abadi di kota terbengkalai harus dibunuh. Sial, sudahlah. Kalau begitu aku, Tan Yun, akan membunuh dan membasuh kota yang ditinggalkan. Setelah tertawa, rambut Tan Yun berkibar, memegang pedang Excalibur Hong Meng, berubah menjadi bayangan, melewati jalan di pintu keluar gerbang kota, dan muncul di jalan lain. Membunuh. Tan Yun mengaum dengan tajam dengan pedangnya, dan membunuh para peri di jalan. Tiba-tiba, tunggul itu terbang, cipratan darah, dan ratapan. Ah! Siapa kamu dan mengapa kamu membunuh kami? Tidak, maafkan aku. Petik 2 petik 2. Ribuan abadi di jalan semuanya terbunuh, dan tubuh mereka tergeletak di jalan ke segala arah. Di paviliun di kedua sisi jalan, tiba-tiba sekelompok sosok terbang keluar, mereka berteriak ngeri, dan mereka ingin memberitahu wakil penguasa kota. Tan Yun tidak memburu makhluk abadi ini. Dia telah muncul di jalan lain, memegang pedang di salah satu keabadian, dan berkata dengan dingin, apakah Anda tahu bahwa rumah Jenderal Sima Jiang Jun dan rumah Jenderal Suge? Tunggu 31. Di mana kediaman atasan jenderal? Tahu-tahu. Yang abadi gemetar dan gemetar. Gambar peta di slip batu giok untukku. Tan Yun tidak diragukan lagi berbicara, melemparkan murid sucinya, dan memerintahkan, gambarkan lokasi rumah wakil tuan kota dan juga rumah tuan kota. Peri segera mengeluarkan slip giok kosong dari cincin peri, dan menggambar peta di atasnya sesuai permintaan Tan Yun. Setelah Tan Yun mengendalikan Xian Ziqin ke dalam batu giok, dia ingat lokasi mansion penguasa kota, mansion wakil penguasa kota, dan mansion 31 jenderal. Kemudian, Tan Yun bertanya dengan enggan, apakah kamu ingin membunuh makhluk abadi yang lebih rendah? Kangen kamu. Di mana kamu ingin membunuh makhluk abadi yang paling rendah? Tentu saja itu adalah keabadian Suanyuan Xiancheng. Keabadian dari seluruh kota terlantar kita ingin memasuki Suanyuan Xiancheng. Tan Yun menggertakkan giginya, kenapa? Yang abadi berkata dengan jujur, karena Suanyuan Xiancheng mengumpulkan ratusan juta makhluk abadi yang lebih rendah, kebetulan bisa menangkap mereka semua dalam sekali jalan. Hentikan ibumu dalam satu jaring. Tan Yun dengan keras memukul kepala orang ini dengan pukulan. Pada saat ini, ribuan makhluk abadi di jalan ini berteriak pada Tan Yun. Anakmu sudah selesai. Membunuh di kota yang ditinggalkan adalah kejahatan besar. Kamu membunuh yang tidak bersalah, kamu akan dihukum. Petik 2 petik 2. Di hadapan omelan semua orang, Tan Yun tampak dingin dan menakutkan, dan dia mengguncang langit dengan suara tajam, dengarkan aku dengan jelas, Tan Yun yang membunuhmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun mulai membunuh dan membantai habis-habisan. Setelah meninggalkan lebih dari 1000 mayat di jalan ini, mereka menghilang di ujung jalan. Kemudian,
Tan Yun membantai lebih dari 20.000 musuh di 9 jalan yang saling bersilangan. Kemudian dia tidak membantai lagi, tetapi berubah menjadi sinar cahaya ungu. Melayang di atas kota yang ditinggalkan dengan kecepatan ekstrim, dan menembak ke arah rumah Jenderal Sima di selatan kota. 2 hari kemudian, berita tentang seorang pria bernama Tan Yun membantai makhluk abadi dari kota terbengkalai secara bertahap menyebar di kota terbengkalai yang luas. Pada saat ini, Abandoned City, Fish City Lord Mansion. Di aula yang megah, wakil tuan kota Ling Hu Yunfei memanggil 11 jenderal. Ling Hu Yunfei gemetar karena marah, dan meraung pada 11 jenderal, saya baru saja mendapat kabar bahwa seorang pria parubaya bernama Tan Yun membunuh pembela kota kita dan meletakkan kepalanya di atas pembela. Dipaku ke gerbang kota. Kemudian, dia membantai ribuan tentara abadi yang menjaga gerbang kota, dan darah membasuh beberapa jalan di gerbang. Ini benar-benar marah padaku. Hal gila ini, setelah kita menangkapnya, kita pasti akan mengikisnya hidup-hidup. Pada saat ini, seorang laksamana bernama Feng Tiantu mengerutkan kening dan berkata, wakil tuan kota, Tan Yun ini, dalam 2 hari terakhir, tidak menyebabkan pembunuhan lagi. Bawahan tidak mengerti, kenapa dia tiba-tiba menjadi gila 2 hari yang lalu. 10 abadi lainnya juga bingung, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Ling Hu Yun terbang dengan marah, Anda segera memobilisasi 110 juta tentara dari barak, dan mencari dan membunuh orang ini di seluruh kota untuk wakil penguasa kota ini. Mengikuti perintah Ling Hu Yunfei, 11 jenderal segera pergi ke barak, mengerahkan pasukan peri, dan memburu Tan Yun. Bintang-bintang berkabut, bulan berkabut, dan langit malam diterangi oleh kembang api kecil. Sebuah rumah besar yang menempati Yuan Sanxianli, Landing Hongjian, Sima akan menjadi rumah besar. Pada saat ini, di sebuah ruangan yang didekorasi oleh putrinya di mansion, ada seorang gadis muda yang telah menutup bulan dan tidak tahu malu. Mata gadis itu abu-abu, siapa lagi kalau bukan Sima Feier. Nona, wakil tuan kota muda mencarimu lagi. Pada saat ini, seorang pelayan dengan senang hati berlari ke kamar kerja. Di mana orang lain? Sentuhan kegembiraan melintas di mata indah Sima Feier. Itu ada di lantai pertama. Pelayan itu tertawa dan berkata, Nona, saya pikir tuan muda wakil kota sangat menyukai Anda, dan datang mengunjungi Anda dalam 2 hari. Sima Feier tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, lalu meninggalkan kamar kerja ditemani oleh pelayan, dan pergi ke lobi di lantai 1. Berdiri di lobi adalah seorang pria muda dengan sikap yang luar biasa. Orang ini bernama Ling Huli, yang sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik dari alam suci Kaisar tingkat ke-7. Dan Sima Feier telah memasuki basis kultivasi tingkat ketiga dari Kaisar Sein Realm dalam 20 tahun sejak dia meninggalkan Suanyuan Xiancheng. Alasan mengapa ranah meningkat begitu cepat adalah karena pujian Ling Hu. Karena sejak dia memasuki kota yang ditinggalkan, Ling Huli jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan memberinya cukup pil kaisar dan pil kaisar bermutu tinggi. Ditambah dengan ketelitian Ling Hu, hati Sima Feier berangsur-angsur jatuh. Tidak tepat menerapkan kata-kata, hidup harus bahagia, pada Sima Feier. Mei Feier telah melihat tuan muda wakil kota. Sima Feier tersenyum fasih, dan berkata dengan hormat. Ling Huli berkata dengan penuh kasih sayang, Nona Feier, tidak perlu sopan. Aku di sini malam ini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Sima Feier berkata, kamu bilang. Aku. Ling Hu berkata dengan tulus, aku sudah lama mencintaimu, dan aku ingin menikahimu. Pipi Sima Feier merah, dan hatinya manis seperti madu. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangguk sedikit, dan berkata dengan suara yang tidak terdengar, ya. Haha, bagus. Ling Hu sedikit diliputi kegembiraan, dan segera memeluk Sima Feier. Sama seperti detak jantung Sima Feier terdengar, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tapi dia melihat sinar cahaya ungu meledak dari luar paviliun dan muncul di lobi, berubah menjadi pria parubaya berjubah ungu. Pria berjanggut. Tan Yun menatap Sima Feier, matanya menunjukkan niat membunuh yang tak terbendung. Dari suara Sima Feier barusan, dan sepasang murid abu-abu mati, dia dapat memastikan bahwa wanita berpakaian hitam dan bertopeng yang menculiknya di mansion tuan kota adalah Sima Feier. Kecantikan kecil, kamu cukup penyayang. Tan Yun berkata dengan suara kasar, gadis kecil, paman naksir kamu, jadi tolong temani paman malam ini. Mendengarkan suara pemilih yang ringan, Sima Feier melepaskan Ling Hu, sepasang mata abu-abu yang menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya.
Tanpa menunggu Sima Feier berbicara, pelayan di sampingnya menunjuk Tan Yun dan berseru, "Nona, dia membunuh lebih dari 20.000 penduduk kota. Yang dicari di antara penonton adalah dia." Pada saat ini, Ling Huli tiba-tiba berbalik, fitur wajahnya yang tampan sangat terdistorsi karena kemarahan. "Kamu, seekor semut peringkat ke-8 Kaisar Realem, aku tidak peduli berapa banyak warga yang kamu bunuh sekarang. Tapi kamu berani tidak sopan kepada Mei Feier, aku akan mencabik-cabikmu." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Ling Huli dipenuhi dengan nafas alam kaisar tingkat ke-7, tangan kanannya memutar cakarnya, merobek kekosongan, dengan untaian celah ruang hitam pekat, dia meraih leher Tan Yun. Di dalam hatinya, Sima Feier adalah tunangannya, dan dia benar-benar marah. "Hehe, kamu memiliki kemampuan untuk merobekku. Sayang sekali, kamu tidak bisa." Dengan mencibir di wajahnya, Tan Yun menghantamkan pukulan ke kaki kanan yang telah diraih Ling Hu. "Saya kira tidak demikian." Sebelum kata, "kekuatan," Ling Hu jatuh, dia berteriak seperti babi. Retakan. Dengan suara retak tulang yang jelas, dalam kepanikan Sima Feier, kaki kanan Ling Hu menghadapi pukulan Tan Yun, rapuh dan menyedihkan, lalu pecah berkeping-keping, dan kabut darah terisi dan jari-jari terbang bersama. "Membunuh." Setelah teriakan Ling Hu, dia membuat raungan histeris, membalik tangan kirinya, dan muncul kapak suci tertinggi atribut guntur, menebas ke arah gerbang wajah Tan Yun seperti kilat. Pada saat ini, dia percaya bahwa Tan Yun memiliki kemampuan tantangan lompatan yang kuat. Ketika dia terkejut, dia memutuskan bahwa jika dia tidak ceroboh, dia pasti tidak akan kehilangan tangan kanannya. Tetapi pada saat berikutnya, Ling Hu berubah dari kaget menjadi panik. Dalam kengeriannya, Tan Yun membalik tangan kanannya, merentangkan 5 jarinya, dan mencubit kapak yang tajam. "Aku ingin membunuhmu, Paman, aku dengan artefak suci kekaisaran yang rusak. Aku tergila-gila dengan mimpi." Tan Yun tertawa, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, kapak itu terjepit dan berubah bentuk, dan kemudian pecah dengan keras. "Ah!" Ling Hu berkata dengan ngeri, "Siapa kamu? Mengapa kekuatan fisikmu begitu kuat?" "Aku adalah artefak abadi terbaik." Pada saat ini, Sima Feier di lobi muncul di lautan badai, menatap Tan Yun, Huarong memucat ketakutan. Tan Yun menyipitkan mata dan melirik Sima Feier. Kemudian, menatap Ling Hu, dia mencibir, "Bahkan jika itu adalah senjata Tao Asia kelas menengah, saya bisa memerasnya, Paman." "Kaca, kaca." Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah maju, mengayunkan kaki kanannya dari sisi ke sisi, dan menendang lutut Ling Hu, lututnya pecah di tengah suara tulang yang melumpuhkan. Berdebar, Ling Hu, yang kehilangan kedua kakinya, jatuh dengan keras ke tanah, melolong kesakitan. Wow, dengan kilatan sosok Tan Yun, dia muncul di samping Ling Hu Li dan menginjak dadanya. Retak, tulang dada Ling Hu sepertinya meledak kapan saja. Kepulan darah keluar dari mulutnya, dan dia gemetar, "Kamu tidak bisa membunuhku, aku satu-satunya putra wakil penguasa kota." Pada saat ini, Sima Feier, yang tampak ketakutan, menggema, "Pahlawan ini, kamu benar-benar tidak dapat membunuhnya, dia adalah wakil tuan kota muda." Tan Yun tersenyum, terisak, dan meludahi wajah Ling Hu Li. "Wakil tuan kota Laosu tidak takut, tetapi kamu masih takut. Sima Feier telah menyetujui lamaran pernikahanmu dan dianggap tunanganmu. Jadi, selama kamu setuju, biarkan paman tidur dengannya selama 1 malam, bagaimana kalau aku memaafkanmu untuk tidak mati?" Dalam hati Tan Yun, jika Sima Feier ditampar sampai mati, dia akan mati terlalu ringan. Tan Yun ingin pria yang dicintainya mengatakan secara langsung, biarkan dia tidur dengannya selama 1 malam. Begitu dikatakan, ini adalah pukulan kuat bagi jiwa Sima Feier. "Tidak." Ling Hu tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun, "Dia adalah tunanganku. Selama kau segera melepaskanku, aku akan bersyafaat untukmu, agar ayahku tidak lagi mengejar pembunuhanmu terhadapku, abadi." Petik 2. Tanpa menunggu kata-kata Ling Hu, dia dipotong oleh Tan Yun dengan dingin. "Apakah orang-orang di kota terbengkalai adalah manusia? Kalian semua adalah binatang buas. Bantu makhluk abadi terbaik untuk membunuh binatang manusia. Oke, sangat bagus. Jika kamu tidak setuju, maka matilah." Tan Yun tersenyum. Saat ingin menginjak kematian Ling Hu, hati Sima Feier terasa seperti pisau. Ling Hu berteriak, "Saya setuju." "Setuju dengan apa?" Tan Yun tersenyum. Ling Hu buru-buru berkata, "Selama kamu tidak membunuhku,
Apalagi tidur di Feyre selama 1 malam, aku setuju bahkan jika itu 10 malam. Wajah Sima Feyre pucat, dan dia mengutuk dengan dingin, Ling Hu merasa seperti kamu bukan manusia. Ling Hu, yang hanya ingin bertahan, mengabaikan Sima Feyre. Dia memandang Tan Yun dengan memohon dan berkata, aku telah berjanji padamu, tolong lepaskan aku. Biarkan kamu pergi. Tan Yun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kamu bermimpi. Tidak akan lama sebelum aku bahkan tidak akan melepaskanmu, aku akan membiarkanmu pergi. Pergi ke neraka. Ling Hu meraung dengan suara serak, kamu sial, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bodoh. Tan Yun menyeringai, menginjak dada Ling Hu. Kemudian, Tan Yun mengorbankan pedang pembunuhan Hong Meng, menusuk kepala Ling Hu, dan jiwa kaisarnya serta 7 janin kaisar semuanya dimusnahkan. Pada saat ini, pelayan itu gemetar ketakutan, lari dari paviliun, berteriak, pembunuhnya ada di sini, ayo. Sebelum kata-kata pelayan selesai, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba seberkas kekuatan peri emas meledak ke arah pelayan. Ledakan. Seluruh tubuh pelayan itu terkoyak dan terbunuh di tempat. Pada saat ini, 600 penjaga yang datang setelah mendengar berita itu baru saja tiba di luar paviliun Tan Yun. Tan Yun memandang Sima Feyre sambil tersenyum, dan berkata, Jinni, biarkan Sima Feyre tunjukkan. Jangan pelihara anjing itu tuannya. Ketika suara indah terdengar di benak Tan Yun, sekelompok cahaya keemasan terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan berubah menjadi pedang emas Hong Meng. Su, Ho, pompa, tiup. Pedang surgawi Jinni dengan cepat menembus tengkorak lebih dari 600 penjaga di halaman, dan kemudian melewati rumah besar itu sejak malam. Semua 1.600 orang di mansion kecuali Sima Feyre terbunuh. Setelah beberapa napas, pedang ilahi Jinni berbalik dan menembak ke dahi Tan Yun, melayang jauh di benaknya. Selama pembunuhan pedang ilahi Jinni, Sima Feyre menatap Tan Yun, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa Ling Hu Li, kerajaan kekaisaran tingkat ke-7, lemah dan menyedihkan di depan Tan Yun, dan jika dia bertarung dengan Tan Yun secara terbuka, dia pasti akan mati. Tan Yun berpikir sekitar 20 tahun yang lalu, jika dia tidak bersembunyi di Menara Suci Peri dan dibunuh secara brutal oleh Sima Feyre, dan jika dia memiliki api Meng Agung, dia tidak akan dibakar sampai mati oleh dia, kemarahan di hati Tan Yun seperti yang bisa Anda bayangkan. Jangan bunuh aku. Pipi Sima Feyre pucat dan suaranya bergetar. Tan Yun mencibir dan berubah menjadi tampilan sensualitas. Dia mengambil langkah ke depan dan tiba-tiba meraih kebanggaan dada Sima Feyre dengan kedua tangan. Hahaha tertawa dan berkata, rasanya enak. Ada rasa sakit di wajah Sima Feyre. Setelah Tan Yun melepaskan, tidak ada keraguan, selama kamu merasa nyaman dengan pamanmu malam ini, paman, aku tidak akan membunuhmu. Air mata memalukan Sima Feyre menetes, paman, tolong ikut aku. Setelah berbicara, Sima Feyre berbalik dan pergi ke kamar kerja di lantai 2. Tan Yun mencibir, mengikuti dengan cermat, dan berkata dengan keras, lepaskan pakaianmu. Ya, saat Sima Feyre menangis, dan tanpa daya menarik diri dari rok panjangnya, dia menemukan bahwa Tan Yun sedang menatap tubuhnya dengan ekspresi obsesif di matanya. Kali ini, setelah mengambil keputusan, Sima Feyre mendekati Tan Yun telanjang, tersedak dan berkata, ini pertama kalinya, paman, bersikaplah lembut. Haha, tidak masalah. Tan Yun tertawa keras di wajahnya, tetapi dia sebenarnya lebih waspada di dalam hatinya. Sima Feyre mengulurkan tangan giok tanpa tulangnya dan mulai mengelus dada Tan Yun, seolah hendak melepaskan ikatan Tan Yun. Tan Yun, pasangan ini cukup menyenangkan, dengan mata tertutup. Pergi ke neraka. Saat berikutnya Sima Feyre sedang minum dengan dingin, tiba-tiba muncul di tangan kanannya, belati hitam legam yang diselimuti racun, menusuk tenggorokan Tan Yun seperti kilat. Tepat ketika Sima Feyre berpikir bahwa pria besar yang tidak menaruh curiga itu tertarik dengan kecantikannya dan membuatnya berhasil, Tan Yun mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangan kanan Sima Feyre dengan belati hampir pada saat yang bersamaan. Kamu, Sima Feyre benar-benar panik. Apakah kamu? Tan Yun tiba-tiba mencubit leher batu giok Sima Feyre dengan tangan kirinya, meraih belati di tangan kanannya, dan menutup mata ke tubuhnya yang membuat pria manapun tergerak. Pada saat ini, mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Dengan penampilan setengah baya di wajahnya, dia dengan cepat berubah menjadi penampilan muda,
dan kemudian janggut di wajahnya rontok, memperlihatkan wajah yang tampan dan acuh tak acuh. Sima Feier terlihat seperti melihat hantu. Dia telah mendengar bahwa itu adalah seorang pria besar bernama Tan Yun yang telah membantai kota terbengkalai, tetapi dia tidak pernah memikirkan Tan Yun yang telah dibunuh oleh dirinya sendiri. Ada apa? Dia bahkan tidak mati. Hati Sima Feier memicu badai yang mengerikan. Dia berpura-pura menyedihkan dan sedih. Siapa kamu? Kami tidak memiliki keluhan. Mengapa kamu membunuhku? Jika Anda menginginkan tubuh orang lain, jika mereka memberi Anda. Diam. Tan Yun berkata dengan tajam, berpura-puralah, bisakah kamu berpura-pura saat ini? Aku sangat mengagumimu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, kata Sima Feier. Tidak mengerti. Tan Yun mencibir lagi dan lagi, saat itu, kamu membawaku pergi dari rumah penguasa kota dan ingin membunuhku. Jika Lao Su tidak takut api, jika tidak, Anda akan mati terbakar oleh api matahari Anda yang sebenarnya. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak mengenal saya? Kamu menyangkalnya lagi, aku akan melemparmu telanjang di jalan sekarang. Mendengar ini, mata Sima Feier penuh dengan kepanikan. Tan Yun, aku tahu aku salah, jangan bunuh aku. Oke. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan melayanimu mulai sekarang. Tan Yun tertawa dan berkata, layani aku pikir kamu kotor. Sima Feier, aku di sini hari ini untuk mengambil hidupmu, selain itu, untuk memberitahumu, aku akan membiarkan Sima Yongzheng bersatu kembali denganmu setelah beberapa saat. Setelah mendengarkan, ketika Sima Feier ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun mematahkan lehernya. Tan Yun memegang belati dan menusuk alis Sima Feier, dan jiwa kaisar dan janin kaisar yang belum lolos mati. Segera setelah Tan Yun membanjiri rumah para jenderal, dia mengambil kepala Ling Hu dan meninggalkan mansion. Tan Yun menggunakan langkah sucinya, seperti hantu di malam hari, muncul di depan peri yang menghukum di jalan. Setelah dia menggunakan murid sucinya untuk mengendalikan peri, dia menyerahkan cincin kepada peri dan memerintahkan, kirim cincin peri ke rumah wakil tuan kota, dan bawakan hukuman ke Ling Hu Yunfei. Katakan saja bahwa Jenderal Tan Yun dari pembela kota abadi Xuanyuan, datang ke Gisheng untuk pertama kalinya menyebabkan dia kesulitan. Hadiah di atas cincin, terimalah. Katakan padanya bahwa Laksamana akan tinggal di kota yang ditinggalkan untuk waktu yang lama. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan menghilang ke langit malam. 2 jam kemudian, Sisi. Tan Yun turun dari langit dan terbang keluar sebuah rumah besar. Rumah besar ini adalah rumah Jenderal Zhuge. Kedua penjaga yang menjaga gerbang mansion juga mengikuti Zhuge Xiong dari Xuanyuan Xiancheng. Tan Yun tidak mengenali keduanya, tapi mereka mengenali Tan Yun. Tan Yun. Keduanya terkejut. Salah satunya gemetar. Ternyata kamulah yang membunuh penjaga kota dan lebih dari 20.000 orang abadi. Bukankah kamu sudah mati? Tan Yun mengabaikan mereka berdua dan berkata, mengkhianati Xuanyuan Xiancheng dan menjadi anjing yang berlari dari keabadian terbaik lebih dari bersalah. Ledakan. Tan Yun melemparkan 2 pukulan, dan kepala mereka meledak seperti semangka. Tubuh tanpa kepala itu jatuh di depan pintu. Ledakan. Tan Yun menendang gerbang mansion dan memasuki mansion dengan pedangnya. Setelah mendengar suara itu, para penjaga yang berpatroli di Fuzhong datang satu demi satu. Ketika mereka melihat Tan Yun, kaki mereka ketakutan, dan mereka melarikan diri sambil berteriak. Tidak bagus, Tan Yun dari Xuanyuan Immortal City, ini dia. Hal besar tidak baik, Tan Yun ada di sini. Petik 2 petik 2. Suara ketakutan dari para penjaga bergema di seluruh mansion. Tan Yun tampak acuh tak acuh, memegang pedang untuk membunuh para penjaga. Setelah waktu yang singkat, ada lebih dari 3.000 orang di rumah Jenderal Zhuge tanpa seumur hidup. Setelah pertumpahan darah di rumah Jenderal Zhuge, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam malam. Sebelum pergi, Tan Yun menggunakan darah musuh untuk menulis di gerbang mansion, ini adalah akhir dari pengkhianat. 2 jam kemudian, dalam kegelapan, Tan Yun memasuki rumah Raja Umum lagi dan membunuh lebih dari 2.900 orang di rumah itu. Sampai malam memudar, darah Tan Yun membasuh rumah 11 jenderal yang telah mengkhianati Xuanyuan Xiancheng dalam semalam. Setelah itu, Tan Yun pergi ke Fangxi dari kota terbengkalai. Setelah terbang di langit selama 7 jam, Tan Yun tiba di kota yang sangat makmur.
Sekarang Tan Yun tidak hanya akan mengenali dirinya sendiri di dalam hatinya, karena di kota yang ditinggalkan, semua orang yang telah melihatnya telah dibunuh olehnya. Di kota Fang, Tan Yun mengetahui melalui pertanyaan bahwa ada dua toko yang menjual Tinder. Salah satunya adalah Paviliun Ganda Es dan Api, langsung di bawah mansion Tuan Kota. Yang kedua adalah Pilfire Immortal Palace, yang dibuka oleh Alchemy Guild. Sebuah cibiran tergambar di sudut mulut Tan Yun, dan dia berpikir dalam hati, karena 11 jenderal kota abadi Suanyuan telah berlindung di kota yang ditinggalkan, jelas bahwa alkimia, pemurnian, pembentukan, dan jimat kota abadi Suanyuan, Guild juga telah mengikuti. Miao Silin, kita akan segera bertemu. Tan Yun tidak pergi ke ASN Fire Double Pavilion dan Pilfire Immortal Hall, tetapi terbang ke Alchemy Guild di kedalaman kota Chaofang. Menurut pendapatnya, apakah Miao Silin atau tingkat senior dari persekutuan alkimia? Karena dia berfokus pada alkimia, dia harus memiliki kehidupan yang benar. Orang-orang ini dan api nyata di tingkat atas asosiasi pemurnian cenderung lebih baik daripada api yang ditembakkan oleh dua tokoh besar. Selain itu, Tan Yun percaya bahwa 4 persekutuan besar adalah salah satu dasar dari kota terbengkalai, dan sangat mendesak untuk menghancurkan 4 persekutuan besar. Setelah setengah jam, Tan Yunfei mendarat di luar menara setinggi 3.000 meter. Dia mendongak. 4 karakter, Pil Refining Guild, di dinding menara memasuki Pil Refining Guild dengan mencibir. Halo, Tuan, siapa yang kamu cari? Seorang murid dari Alchemy Guild menemukan bahwa dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Tan Yun, dan tampak hormat. Miao Silin ada di sini, kata Tan Yun. Anda mencari wakil presiden kami. Murid itu berkata, iya, sekarang wakil presiden kita Miao ada di ruang alkimia di lantai 305. Mendengar ini, Tan Yun menamparkan muridnya sampai mati. Berdengung. Detik berikutnya, ketika lapisan luar menara setinggi 3.000 meter beriak di kehampaan, Tan Yun mengatur penghalang kedap suara. Tan Yun memegang pedang ilahi Hongmeng, tiba di lantai 2, dan membunuh ratusan makhluk abadi yang membuat alkimia di ruang alkimia. Sebelum pembunuhan, melalui mata ilahi Hongmeng, kendalikan orang-orang, biarkan mereka menyerahkan semua atribut es dan api sebenarnya dari bawahan api. Setelah itu, Tan Yun naik ke lantai 3 dengan cara yang persis sama, membantai sampai ke lantai 304, dan membunuh lebih dari 30.000 orang abadi. Dapatkan atribut es dan atribut api natal api nyata, masing-masing dengan lebih dari 30.000 jenis. Pada saat ini, Tan Yun telah naik ke lantai 305, yang juga merupakan puncak menara. Ada 4 kamar alkimia di menara atas. Salah satunya adalah tempat di mana pemimpin menyempurnakan alkimia, dan 3 lainnya adalah ruang alkimia dari 3 wakil presiden. Tan Yun sudah menanyakan dengan jelas tentang pesan-pesan ini dalam perjalanan dari lantai pertama ke lantai 305. Ledakan. Tan Yun menendang pintu kamar alkimia Miao Silin dan segera menipu dirinya sendiri untuk masuk, dan ruang alkimia itu kosong. Bagaimana dengan orang? Ketika Tan Yun bingung, dia bertemu Chang Jianghong di ruang alkimia besar pertama, dan dia membicarakan sesuatu dengan Miao Silin dan 3 wakil ketua lainnya. Suara apa? Jianghong mengerutkan kening, menatap wakil presiden dan berkata, Liu Feng, pergi dan lihat. Orang tua bernama Liu Feng mengangguk dan berjalan keluar dari ruang alkimia. Dia kebetulan melihat seorang pemuda berjubah ungu melangkah keluar dari ruang alkimia Miao Silin. Liu Feng melihat bahwa pintu ruang alkimia Miao Silin telah berubah menjadi reruntuhan, dan aura tingkat 6 dari Kaisar Alam Suci meledak dari tubuhnya, dan meraung, kamu anak dari alam Kaisar tingkat 8, kamu sedang mencari untuk kematian. Ya, aku hanya ingin mati. Apa yang bisa kamu lakukan? Tan Yun dengan cepat menyapu kehampaan dengan suara dingin, menendang dada Liu Feng. Retakan, engah. Sebelum Liu Feng bisa bereaksi, dadanya runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan dia terbang ke ruang alkimia presiden. Liu Feng, siapa yang menyakitimu? Jiang Hong, buru-buru bertanya. Presiden, ini adalah pemuda berjubah ungu. Tanpa menunggu kata-kata Liu Feng, Tan Yun melangkah ke ruang alkimia dan menatap Miao Silin, yang sekarang menjadi basis kultivasi tingkat keempat dari Kaisar Alam Suci. Tan Yun, bukankah kamu sudah lama mati? Mata Miao Silin melebar, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Mati. Tan Yun tertawa dan berkata, hal-hal lama, jangan bicara omong kosong,
bukankah kamu sudah lama ingin membunuhku untuk membalaskan dendam putramu Miao Jincheng dan cucu Miao Wei? Sekarang aku di sini, kamu pasti sangat bahagia. Setelah itu, Tan Yun muncul di depan Miao Silin seketika seperti kilat ungu, menamparnya dan mengusirnya. Pompa, tiup, tubuh Tan Yun seperti hantu. Dari ruang berkedip di ruang pelatihan, dia membawa cahaya pedang, dan memotong kaki keempat Miao Silin. Tan Yun, jangan bunuh aku. Miao Silin berkata dengan ngeri, ada kesalahpahaman tentang ini. Orang tua itu tidak pernah mengirim siapapun untuk membunuhmu, sungguh. Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan menggunakan murid sucinya untuk mengendalikan mereka berempat, serahkan hidupmu yang sebenarnya. Ya, mereka berempat tampak kusam, dan mengorbankan atribut api dan es sejati di tubuh mereka, mengubahnya menjadi 8 kelompok api, perlahan-lahan terbakar dari kehampaan. Tan Yun mengorbankan telinganya ke pagoda peri ruang waktu terbaik, dan mengumpulkan api ke lantai 66. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan pagoda suci peri ruang dan waktu, menari tirai pedang dengan tangan kanannya, menutupi keempat Miao Silin. Memukul. Keempat Miao Silin dengan cepat berubah menjadi potongan-potongan mayat. Setelah beberapa saat, Tan Yun terbang keluar dari Alchemy Guild, melayang ke udara, dan mendarat di puncak menara tinggi Alchemy Guild. Ledakan. Wow, saat Tan Yun menginjak, dalam sekejap, menara Alchemy Guild runtuh.